Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau kita hidup dan kita tahu bahwa kita dikasihi oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak mengalami dikasihi oleh orang-orang terdekatnya. Namun, ada satu kabar gembira bahwa manusia yang seperti itu pun masih memiliki pengharapan. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Bahkan kasih yang begitu besar, rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Bahkan dia tinggal di dalam kita. Dia lebih dekat daripada keluarga kita, dari siapapun yang terdekat dengan kita. Karena dia tinggal di dalam kita. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang mencintai kita dengan cinta yang nyata dan tidak bersyarat. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan tanpa kasih merupakan kehidupan yang menderita dan bisa dikatakan orang yang tidak dikasihi, dia menjadi orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi sebaliknya, orang yang tahu bahwa dia sangat dikasihi, maka itu menjadi bekal bagi kehidupannya, sehingga dia berani berjuang di dalam kehidupannya, betapapun sulit hidupnya. Saudara, berapa banyak orang yang mengalami defisit kasih, dia rela membayar harga berapapun untuk mendapatkan kasih itu. Saudara, sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kita sudah mengalami kasih Tuhan. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan ingin saudara tinggal di dalam kasih-Nya itu? Saudara, kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang digerakkan oleh kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sehingga dengan demikian, kehidupan orang percaya nyata dalam ketekunannya, nyata dalam sukacitanya, nyata dalam kasih dan kebaikannya. Karena semuanya digerakkan oleh kasih Tuhan yang sangat besar itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita diberitahukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Supaya hidup kita sebagai orang percaya menjadi hidup yang berbeda. Hidup yang menjadi berkat. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari apa yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Yang pertama, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita agar kita menuruti perintah Tuhan sehingga kita tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, menuruti perintah Tuhan itu adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, menuruti perintah Tuhan bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang kita terima itu anugerah, bukan karena perbuatan kita, jasa kita. Namun menuruti perintah Tuhan itu membuat kita tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini diberikan kepada orang-orang percaya yang sudah menerima kasih Tuhan. Dan Tuhan mau orang-orang percaya tetap tinggal di dalam kasih-Nya.
Dan bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih-Nya? Yaitu ketika kita menuruti perintah Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus, Dia tinggal di dalam kasih Bapa karena Dia melakukan kehendak Bapa. Saudara, bukan berarti Bapa sebelumnya tidak mengasihi Yesus. Bapa mengasihi Yesus. Tetapi ketika Yesus melakukan kehendak Bapa, Dia tinggal di dalam kasih Bapa. Saudara, hal ini sama dengan kita. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Dan ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kita tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, bagaimana kita mengertinya? Saudara, kita jangan lupa. Perintah-perintah Tuhan keluar dari hati Tuhan yang mencintai kita. Sehingga di dalam perintah Tuhan terkandung kasih Tuhan itu. Terkandung kebaikan Tuhan itu. Terkandung berkat Tuhan itu. Sehingga ketika kita tinggal dalam firman-Nya, kita tinggal di dalam kasih-Nya itu. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita. Sehingga sebagai orang percaya, kita jangan berpikir seperti ini. Perintah-perintah Tuhan begitu berat. Menjadi orang Kristen begitu berat karena ada banyak perintah Tuhan. Tidak demikian. Karena waktu kita tinggal dalam perintah Tuhan, kita tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, apakah perintah yang Dia berikan kepada kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Tuhan tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah hukum emas, the golden rule, yang telah ada di dalam perjanjian lama dan masih berlaku. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Dan pada bagian ini, Tuhan mau berkata, saling mengasihilah kamu, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kasih, yaitu kita mengasihi orang lain. Saudara dan saya, engkau sedang tinggal di dalam kasih Allah. Saudara, jika engkau tidak mengasihi, engkau sedang tidak tinggal di dalam kasih Allah. Namun ketika engkau melakukan perintah Tuhan dengan saling mengasihi, maka engkau sedang tinggal di dalam kasih Allah. Dan saudara, engkau akan melihat betapa luar biasanya ketika engkau hidup di dalam kasih. Dan kasih itu akan terus mengalir. Dan semakin mengalir. Dan semakin deras mengalir. Dari mana? Karena engkau ketika melakukan perintah Tuhan ini, engkau sedang berada di dalam kasih Allah. Yang kedua, saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Agar kita ini mengalami sukacita. Itu yang Tuhan katakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, Tuhan Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu. Saudara, apakah itu semuanya ini? Yaitu sejak awal Tuhan berbicara mengenai dialah pokok anggur yang benar. Dan Dia menyatakan bahwa Ia mau tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ia menyampaikan hal ini agar kita mengalami sukacita yang penuh dan lengkap. Saudara, mengapa demikian? Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah dapat diberikan oleh siapapun. Saudara, tanpa kita memahami kehidupan di dalam Kristus, kita akan kehilangan berkat yang besar itu. Saudara, berapa banyak orang Kristen karena kurang membaca firman Tuhan, karena kurang merenungkan firman Tuhan lebih mendalam, maka dia bertindak tidak seperti yang Tuhan rancangkan. Tetapi dia bertindak menghidupi kehidupan sebagaimana manusia beragama lainnya menghidupinya. Sehingga seakan-akan kehidupan dia tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang lain. Namun yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang berbeda.
Oleh karena itu Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitamu itu menjadi lengkap. Saudara, jikalau engkau dan saya tidak punya sukacita di dalam Kristus, saudara, kita harus mengintrospeksi diri. Jangan-jangan kita tidak menghidupi kehidupan baru kita. Jangan-jangan kita tidak memahami yang Tuhan maksudkan dari apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau dan saya mau mengalami sukacita, hidup di dalam Kristus, engkau harus tinggal di dalam kasih-Nya. Jikalau engkau mau tinggal di dalam kasih-Nya, maka Tuhan katakan engkau harus menuruti perintah-Nya. Dan perintah Tuhan itu adalah kasih. Hendaklah engkau saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita dalam Kristus tidak didapat dengan hidup egois dan selfish. Tetapi sukacita dalam Kristus ketika kita menghidupi perintah yang indah daripada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena dari firman-Mu kami tahu bagaimana kami harus tinggal di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, seringkali kami berpikir bagaimana tinggal dalam kasih-Mu, yaitu ketika kami begitu selfish, begitu memikirkan diri kami sendiri, lebih mencari berkat Tuhan dalam hidup kami. Namun Tuhan katakan kepada kami, bukan itu, tapi justru ketika kami saling mengasihi, sebagaimana Kristus mengasihi kami tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup baru yang kami miliki menjadi hidup baru yang nyata. Karena kami boleh menikmati dengan sukacita. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang dapat memberikan hidup yang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.